Shalom kekasih Tuhan, salam jumpa kembali di dalam program Pesan Surgawi. Luar biasa semua saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, hari ini tentu memiliki hati yang penuh sukacita. Baik, hari ini pesan surgawi yang kita dapatkan yaitu iman di masa sulit. Wow, iman di masa sulit. Kita akan belajar kebenaran firman-Nya yang diambil dalam Mazmur 27 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya. Demikian, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Haleluya. Firman yang sangat luar biasa yang memberikan kita kekuatan baru. Saudara dan saudariku kekasih di dalam Tuhan Yesus, berkaitan dengan firman hari ini, dikepung ya, kita dihadapkan dengan hal-hal yang mengepung dalam kehidupan kita. Apa saja? Contohnya kalau dikaitkan dengan saat ini, masa-masa pandemi, tentu banyak sekali di semua kalangan mengalami yang namanya kesulitan. Baik itu dalam bidang usaha, pekerjaan yang akhirnya berimbas dalam keluarga. Semua ini adalah masalah-masalah yang mengkungkung, yang mengurung, yang mengepung kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya sekalipun. Tetapi satu hal, firman Tuhan berkata, jangan takut. Kalau semua manusia di seluruh dunia dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 diwajibkan untuk mendapatkan vaksin dengan tujuan agar antibodi kita itu semakin kuat. Di sini Tuhan juga memiliki antibodi buat kita, yaitu untuk kerohanian kita. Vaksin kita adalah firman Tuhan. Hari ini vaksin kita tentang jangan takut kalau kita menghadapi masalah. Itu pesan Tuhan, bukan pesan saya loh ya. Nah, lalu Tuhan itu berkata, orang yang memiliki iman percaya di dalam Kristus tentu tidak akan merasa takut dalam menghadapi masalah-masalah yang sulit. Ada amin, saudaraku kekasih? Nah, Tuhan juga berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang 4a, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Wow, saudariku kekasih dalam Tuhan, di sini Tuhan berkata, kita tidak dibiarkan sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu menopang kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus yang tidak meninggalkan kita sendirian. Di masa-masa sulit ini justru Tuhan mau agar iman kita semakin hari semakin naik, semakin bertambah-tambah. Tuhan mau agar iman kita tuh diaktifkan. Kita tidak mengandalkan kemanusiaan, tidak mengandalkan diri kita sendiri, melainkan kita terus maju dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Ada amin, saudariku kekasih. Tuhan juga sangat menghargai loh setiap ekspresi iman kita kepadanya. Sebagai contoh, seorang wanita pendarahan, dia dengan terseok-seok datang mencari Tuhan Yesus. Hanya dengan kujama jubahnya saja maka aku akan sembuh. Dan seorang perwira dari Kapernaum yang sangat rindu untuk agar hambanya itu sembuh, dia berkata, asalkan kau ucapan saja, titipkan kata-kata buat aku, maka aku percaya hamba aku pasti sembuh. Wow, dahsyat. Itu iman yang dimiliki. Tuhan Yesus tidak mengejek, bukan? Justru Tuhan Yesus sangat menghargai. Lalu Yesus berkata, terjadilah padamu sesuai dengan imanmu. Itu kata Tuhan Yesus Kristus. Saudariku kekasih, selama kita di dunia, iman sangat dibutuhkan. Tetapi ketika kita di surga, iman sudah tidak diperlukan lagi. Karena kita sudah langsung bertemu muka dengan Bapa di surga. Tapi saat ini, kita selama di dunia dihadapkan dengan masa-masa yang sulit, iman itu sangat diperlukan. Karena itulah letak kekuatan orang percaya. Ya, saudaraku kekasih dalam Tuhan, sebagaimana
dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudariku kekasih di dalam Tuhan, Bapa di sorga itu sangat peduli kepada kita semua. Bapa sangat mengerti setiap jeritan dan air mata kita. Tuhan menampung air mata kita di kirbatnya. Dan kalaupun kita sudah merasa tidak mampu lagi menghadapi himpitan-himpitan dan kesulitan-kesulitan, mari kita bersama datang kepada Bapa di dalam iman, doa dan pengharapan kepadanya. Bahkan arahkanlah pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita meresponi panggilan Tuhan dan kita melangkah dalam iman. Dan katakan, kita deklarasikan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya bahwa Bapakku di surga sanggup menolong aku. Aku percaya bahwa Yesus sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera kepadaku. Aku percaya semua sakit penyakitku disembuhkan. Aku percaya Tuhan pasti memberikan terobosan-terobosan baru buat pekerjaanku. Tuhan memulihkan rumah tanggaku. Itulah iman yang menerobos. Mari saudariku kekasih dalam Tuhan, di masa-masa sulit ini, jangan iman kita semakin kendor, melainkan semakin bertambah-tambah, semakin naik, dan semakin melangkah maju di dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Di masa sulit ini, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetaplah setia, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berseru dan berdoa kepadanya. Maka Bapa di surga akan nyatakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan saudara, bahkan saya, bahkan kita semua. Ada amin semua saudaraku kasih dalam Tuhan. Demikianlah pesan surgawi yang disampaikan oleh Bapa di surga pada hari ini, kiranya memberikan kekuatan baru dan semakin membuat kita semangat dan iman kita bertambah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, terima kasih untuk pesan-Mu hari ini. Sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuntun kami ya Tuhan, untuk terus mengaktifkan iman kami di dalam Tuhan. Sehingga hari lepas hari, iman kami boleh semakin bertambah-tambah, semakin bertumbuh, semakin menjadi berkat ya Bapa. Dan Kau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Sehingga hidup kami diberkati dan bahkan menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.